Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu subtema 2 pembelajaran 1 sampai 5. Silahkan Ananda buka buku tema 1 halaman 64, yaitu indahnya bekerja sama dalam sebuah keberagaman. Silakan Ananda baca teks tersebut dan mari sama-sama kita bahas bagaimana cara menjawab pertanyaan daripada teks yang telah kita baca. Mari kita bahas bersama. Dalam sebuah teks bacaan pasti akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Nah, sebelum itu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang ditanyakan dan bagaimana cara menjawabnya. Ada beberapa kalimat tanya yang biasanya digunakan dalam sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah kalimat tanya apa. Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi anak-anak, jika ada seperti ini, kalian harus menjawabnya dengan mencari sesuatu apa yang terjadi dalam sebuah teks yang telah kalian baca. Yang kedua adalah kata tanya di mana. Nah, kata tanya ini menanyakan letak, posisi, alamat, atau lokasi yang dituju. Selanjutnya adalah kata tanya kapan. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya ini kalian harus mencari kapan peristiwa itu terjadi dalam sebuah teks bacaan. Yang keempat adalah kata tanya siapa. Kata tanya ini menanyakan nama atau pelaku dalam sebuah peristiwa. Kata tanya yang kelima adalah bagaimana. Kata tanya ini menanyakan cara, proses, dan keadaan dalam sebuah peristiwa. Yang keenam, kata tanya berapa. Ini menanyakan tentang jumlah sesuatu yang ada dalam sebuah teks bacaan. Nah anak-anak, itulah penjelasan mengenai kata tanya dan bagaimana cara kita menjawab sebuah pertanyaan. Baiklah anak soleh, selanjutnya kita akan membahas kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Mari kita bahas bersama. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok atau ide utama dalam sebuah teks bacaan. Ayo baca wacana berikut ini. Setelah kalian baca, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebelum itu, kalian harus mencari kalimat utamanya dulu. Kan adalah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Selanjutnya, kita menyusun kalimat penjelasnya sebagai berikut. Dari kalimat utama tadilah kita dapat menemukan gagasan pokok, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Selanjutnya, dari kalimat penjelas kita dapat menemukan gagasan pendukung, yaitu sebagai berikut. Untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung dan dapat merubah teks aslinya menjadi kalimat inti. Itulah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat ringkasan. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat ringkasan. Pertama adalah membaca naskah asli. Membaca naskah asli 1 atau 2 kali berulang kali hingga kalian paham. Mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan tersebut. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Kalian harus membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok dan menggunakan gagasan pokok tersebut untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru.
kalian dapat menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan dan menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Selanjutnya, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Selanjutnya yang keempat adalah ketentuan tambahan. Dalam ketentuan tambahan ini, kalian dapat menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Nah anak-anak, itulah cara membuat ringkasan yang dapat kalian lakukan di rumah. Kerja sama. Nah anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari